Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifin, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, berapa lama kalian melakukan scrolling dalam sehari? 2 jam, 6 jam, atau bahkan seharian? Saya yakin sebagian besar dari kita, termasuk saya sendiri, adalah pengguna aktif yang mencari hiburan dan informasi dari Reels atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Gemini. Berita, informasi, edukasi, jawaban, atau bahkan hiburan bisa kita dapatkan dengan mudah di era sekarang. Namun, pernahkah kalian berpikir bahwa kemudahan ini justru membuat kita jadi malas untuk berpikir kritis? Fenomena inilah yang para ahli sebut sebagai brain rot, sebuah kerusakan otak akibat informasi instan yang berlebih. Oleh karena itu, tujuan saya hari ini adalah menginformasikan kepada kalian semua tentang dampak negatif dari brain rot terhadap kemampuan berpikir kritis kita. Saya akan menjelaskan apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan yang terpenting, bagaimana cara kita mengatasi brain rot ini. Mari kita lihat penyebab utama brain rot ini. Terdapat 2 pemicu utamanya, yaitu algoritma media sosial yang menyuguhkan konten tanpa henti dan kemudahan bertanya kepada kecerdasan AI. Saya sebagai pengguna aktif AI juga mengakui bahwa ketergantungan ini membuat saya sering malas untuk berpikir kritis. Kita terbiasa dengan jawaban instan tanpa pernah mengolah informasi. Artikel dari National Institute of Health pada Maret 2025 menyatakan bahwa penggunaan sosial media yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan fokus dan analisis kritis hingga 25% pada pengguna berat atau lebih dari 4 jam per hari. Gen Z rata-rata mengonsumsi media sosial bisa lebih dari 6 jam per hari. Tidak hanya algoritma sosial media, kecerdasan buatan AI juga merupakan salah satu penyebabnya, di mana menawarkan efisiensi dalam menjawab pertanyaan kita sehingga membuat ketergantungan berlebihan yang berpotensi dalam kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Sebuah studi MIT Juni 2025 menemukan bahwa pengguna ChatGPT menunjukkan keterlibatan otak paling rendah dan secara konsisten underperform dalam aspek neural, linguistik, dan perilaku. Ini adalah ilustrasi nyata bagaimana AI dapat mempercepat brain rot. Kabar baiknya kita bisa mengantisipasi brain rot ini dengan menggunakan metode digital detox. Ada beberapa cara. Pertama, membatasi konsumsi video pendek. Jika Anda pengguna berat yang lebih dari 4 jam per hari, coba targetkan dengan pengurangan video 30 menit setiap minggunya. Cari konten yang memerlukan fokus lebih panjang seperti video podcast atau buku dan jurnal. Kedua, gunakan AI sebagai asisten bukan pengganti otak. Setelah mendapatkan jawaban dari AI, challenge sendiri Anda untuk memverifikasi dan mencari informasi lebih mendalam terkait jawaban tersebut. Yang ketiga, terapkan screen time yang lebih sehat. Data dari American Heart Association menyatakan bahwa paparan konten yang berlebih dapat mengganggu fungsi eksekutif. Coba matikan notifikasi di jam-jam tertentu atau simpan ponsel Anda dari jangkauan saat sedang fokus pada tugas yang memerlukan pemikiran kritis. Para hadirin sekalian, kita hidup di era yang serba cepat, di mana kemudahan akses informasi instan adalah suatu berkah. Tetapi jika kita terjerumus, ia menjadi kutukan terhadap kemampuan berpikir kritis kita. Sebagai Gen Z yang dikenal inovatif, kita harus sadar bahwa kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah adalah aset terpenting bagi kita di masa depan. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah kebiasaan. Saya ingin mengajak kita semua untuk memulai dari sekarang atau kita akan menyesal di kemudian hari. Mari kita menjadi generasi cerdas yang bukan hanya sebagai penelan informasi, tetapi kita juga mampu dalam mengolahnya. Kita ambil kendali atas gawai kita, jangan biarkan gawai mengambil kendali atas otak kita. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.